pesan-pesan saya kepada sesama yang seusia saya, apalagi yang seadik-adik saya, jangan pada malu belajar, jangan ada malas. Ini adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bawah ya. Wa ha ya. Wa ya. Wa ha ya. Ma sya a. Ma sya a. A ya na. Yatin Jatin asal yatin lil tapi panjang. Yayasan TPA Lansia di Masjid Bani Saud. Dulu itu pertama memang bertempat di beberapa tempat di rumah-rumah warga atau jamaah gitu. Tujuannya adalah untuk mengatasi teman-teman yang masih sungkan untuk ke masjid tapi ingin ngaji. Jadi daripada dia nggak bisa ngaji malu ke masjid, mendingan masjid yang datang ke rumah-rumah mereka. Kita kirim beberapa sahabat kita yang sudah bisa ngaji, kita datang ke rumah-rumah beliau-beliau. Akhirnya ada kelompok-kelompok pengajian para lansia, bapak-bapak begitu, juga ibu-ibu di tiap-tiap RT. Karena di perumahan ini ada banyak RT dan kita bentuk beberapa kelompok itu, yang intinya targetnya adalah masjid datang ke jamaahnya, masjid datang ke warganya untuk bisa membantu beliau-beliau itu bisa membaca Al-Quran. Dan ini alhamdulillah sambutannya sangat positif dan targetnya bisa tercapai. Banyak para lansia yang bisa mulai membaca Al-Quran itu
di atas umur 50 tahun. Jadi di atas 50 tahun beliau itu baru mengenal Iqra. Bahkan ada yang 62 tahun baru mengenal Iqra, dan alhamdulillah semuanya sudah bisa baca. Kemudian setelah itu dari mereka yang sudah bisa baca Quran sudah tidak malu datang ke masjid. Akhirnya mereka ke masjid. Masjid ini jamaahnya jadi banyak. Sudah tidak ada sungkan lagi ke masjid. Akhirnya pengajian-pengajian yang dulunya ke rumah-rumah itu bisa kita tarik ke masjid. Dan alhamdulillah kegiatan TPA Lansia itu bisa kita adakan setiap hari Senin di masjid, baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Ini yang luar biasa, dan semangat teman-teman yang sudah bisa mengaji itu mau memberikan pelajarannya kepada teman-teman yang belum bisa. Jadi kita model asistensi, yang sudah bisa ngajari temannya yang belum bisa, dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji di Masjid Bani Saud ini awalnya berawal dari takmir yang memang ingin menghidupkan di tiap kegiatan di Masjid Bani Saud. Karena Masjid Bani Saud ini termasuk masjid yang jamaahnya itu banyak. Tetapi ketika kita tanya, itu banyak jamaah yang belum bisa ngaji. Dulu itu sudah pernah berjalan ngaji di masing-masing RT. Ada yang menggerakkan di RT, di pos ronda itu ya, jalan. Tetapi karena lama, vakum, dan barengan dengan COVID, itu akhirnya semua kegiatan berhenti. Kemudian setelah COVID ini bisa dianggap kondusif, sehingga takmir berinisiatif menggerakkan kembali jamaah-jamaah kecil ngaji yang dulu pernah berjalan untuk dikumpulkan di masjid. Sehingga alhamdulillah sekarang jamaah ini sudah banyak dari kalangan bapak maupun ibu-ibu, tua maupun muda, itu mau untuk berangkat belajar ngaji di masjid. Dan untuk jamaah ngaji ini terdapat dari berbagai macam kalangan dan berbagai macam profesi. Jadi dari bapak-bapak maupun ibu-ibu, pria wanita, tua dan muda. Jadi dari jamaah bapak-bapak ini banyak yang dari profesi dosen, kemudian kantoran, guru, bahkan ada yang tukang becak, ada yang tukang sampah, gitu ya. Dan di teknis dalam pengajaran ini kita bagi dua. Jadi ada yang kelas Iqra dan kelas Al-Quran. Dan untuk kelas Al-Quran pun kita tidak satu kelompok itu terlalu banyak, tidak. Bahkan untuk kelas Al-Quran kita bagi menjadi tiga, ada yang kelas di luar, ada yang kelas di dalam yang saya pandu, dan ada yang kelas di samping. Dan untuk kelas Iqra itu kita perbanyak ustadznya, karena kelas Iqra ini butuh perhatian khusus agar mereka itu tidak bosen ketika belajar. Jadi ada satu ustadz itu maksimal memegang 2 santri Iqra, bapak-bapak. Jadi mereka itu tidak terlalu lama menunggu, karena untuk kelas Iqra itu kan yang disemak beda-beda. Misalkan ada Iqra 1, ada Iqra 2, 3, 4 atau 6. Tetapi kalau Al-Quran kan yang kita semak sama. Jadi ketika Al-Quran ini muridnya bisa sampai 10 satu ustadz, itu nggak masalah, mereka kan ikut saling menyemak. Tetapi ketika kelas Iqra itu mereka tidak terlalu banyak, karena agar mereka tidak jenuh, dan mereka itu perlu perhatian khusus, karena awalnya mereka itu juga malu, juga terkadang mereka itu merasa sudah tua kok belum bisa ngaji Al-Quran. Itu perlu pendekatan khusus yang intens agar mereka itu tetap bersemangat dan merasa mereka itu diperhatikan kalau tidak terlalu banyak santrinya. Bagi para penonton channel ini atau yang melihat channel ini, marilah siapapun itu, baik yang tua atau muda, jangan pernah merasa terlambat dalam belajar Al-Quran. Thalabul ilmi faridu ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat, gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa tua, akhirnya kita merasa malu, merasa malas, merasa terlambat dalam belajar Al-Quran. Banyak contoh-contoh di Masjid Bani Saud ini yang dulu awalnya merasa malu, kemudian ketika mereka akhirnya belajar, kemudian mereka merasa bisa, mereka menikmati, dan akhirnya mereka semakin bersemangat dalam belajar Al-Quran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Dimin. Pekerjaan saya becak. Saya ingin belajar ngaji di Masjid Bani Saud. Teman-teman saya jangan malu-malu, jangan izin-izin.
ayo semua belajar Iqra di Masjid Bani Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadikun. Usia saya 65. Pekerjaan saya di bangunan. Saya ingin belajar Quran supaya bisa, dan semoga teman-teman yang usia sama saya bisa ikut belajar kalau belum bisa. Nama saya Edi Prianto, umur 53 tahun. Motivasi membaca Al-Quran ingin menambah wawasan pada diri saya sendiri dan untuk bekal. Saya sarankan sama teman saya seusia saya, tidak ada kata-kata terlambat walaupun umur saya 53 tahun. Nama saya Agus Sudibyo, umur 66 tahun, pekerjaan pensiunan. Motivasi saya untuk belajar baca Al-Quran itu ya untuk nambah ilmu pengetahuan saya sendiri, dan untuk yang lain itu pesan-pesan kepada yang lain yang seusia saya segera berlatih, karena latihan baca Al-Quran itu sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sularti, usia 64 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Di sini saya belajar membaca Al-Quran, khususnya belajar tahsin untuk memahami sifat-sifat huruf dan untuk memperdalam pelajaran Al-Quran. Dan pesan-pesan saya kepada sesama usia saya, seadik-adik saya, apalagi yang ibu muda, saya mohon semuanya untuk ikut belajar Al-Quran. Jangan ada malas, jangan ada tidak mau atau malu. Semuanya itu untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Sekian kiranya pesan-pesan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.